sobat kopi, salam kopi. Halo teman-teman kopi dan sobat-sobat kopi dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Masih baik dong, ya kan? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan SOP pembibitan pada tanaman kopi. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan SOP pembibitan pada tanaman kopi, kita lebih baik dong perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tridewa Adinata Sitorus. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, kelas UN 5A dengan nomor induk mahasiswa 01022063. Nah, di sini saya magang MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ketepatannya di kebun percobaan IP2TP, instalasi pengkajian dan penelitian teknologi pertanian Gayo. Yuk, mari kepoin dan kita belajar kembali SOP pembibitan pada tanaman kopi. Nah, baik teman-teman, untuk memilih benih kopi yang baik dan benar dan cara mengambil kopi yang baik dan benar. Pertama yaitu pastikan kopi tonggak cerinya itu warna merah. Yang kedua, si tanaman kopinya ini bersekitar setidaknya 7-8 tahun. Nah, ini namanya ruas kopi. Untuk pengambilan benih kopi, untuk dompolan 1, dompolan 2, dompolan 3 jangan diambil dikarenakan banyak diberi atau matangnya tidak sempurna. Nah, dari bawah dompolan 1, 2, 3, 4 itu jangan diambil dikarenakan kebanyakan itu terserang sama PPKU pada si biji kopi. Nah, sebaiknya jadi dompolan yang paling tengah-tengah 1, 2, 3, 4 karena di sini masih banyak tersimpan vitamin, karbohidratnya atau enggak matangnya sempurna. Nah, sudah itu kita ini mengambil satu bambu, ini namanya satu bambu itu isinya kalau nggak salah 600 gelondong. Baik, selanjutnya kita akan mempalper. Oke, ikuti saya. Yuk teman-teman sobat kopi, mari kita mempalper si gelondongnya atau bahasa apanya si kirinya. Tidak.
Nah selanjutnya teman-teman, kita masukkan si gaba kopi atau enggak difermentasi di dalam karung, sebaiknya selama 1 malaman. Setelah sudah dimasukkan karung teman-teman, mari kita simpan ke ruangan yang dingin atau gudang namanya. Oke. Baik teman-teman, inilah gaba yang kita kering anginkan selama 2 hari 2 malam. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan sortasi. Dan inilah hasilnya teman-teman, dari satu bambu ceri menjadi, kalau di sini sebutannya 5 takar, itulah istilahnya. Oke teman-teman, mari kita bahas biji abnormal dengan normal. Yakni yang pertama abnormal. Biji abnormal ini yang pertama yaitu berbentuk oval atau disebut biberi, atau disebutannya seperti lagi kopi jantan. Nah, yang kedua yaitu bijinya terserang hama PBKU, menggerek buah kopi. Nah, yang ketiga itu ini disebut elephant beans, atau buahnya tidak datar atau terlalu besar. Nah, yang keempat dinamakan tigreal. Yang keempat yaitu tregel. Tregel itu biasanya di dalam satu kopi ceri terdapat 3 biji kopi, jadi dia tidak sempurna. Nah, yang kita bahas yang terakhir yaitu biji normal. Biji normal itu seperti ini. Ininya datar, tidak ada cacat, dan bentuknya bagus.
teman-teman, kita akan mencampur yang pertama si tanah dengan si komposnya, yaitu 3:2. Oke. Oke, teman-teman, syarat untuk persemaian si benih kopi. Yang pertama, lokasinya relatif datar. Yang kedua, drainasinya baik. Dan yang ketiga itu dekat dengan persemaiannya. Nah, dengan keempat itu, pertama kita buat naungannya itu. Nah, untuk di sebelah timur, tinggi si besinya ini sekitar 185 cm. Untuk sebelah barat sekitar 125 cm. Nah, naungan ini terbuat dari paranet atau enggak bisa jadi dari daun kelapa sawit, istilahnya begitulah. Nah, untuk ketebalan si paranet ini sekitaran antara 60 sampai 70%. Terus selanjutnya itu lebar si istilahnya persemaian atau bedengannya, lebarnya itu 1x5 atau bisa lebih juga itu. Dan selanjutnya untuk syarat pembenihan si kopi ini, lebih baik setiap mau pembenihan itu si tanah ini diganti. Karena apa? Dia bisa mengakibatkan datangnya si hama rebah batang namanya. Nah, untuk komposisi perbandingannya 3:2:1. Nah, antara 3 itu 3 tanah, 2 humus, 1 pasir. Oke. Terus baik teman-teman, selanjutnya kita ke tempat media untuk media penyemaian. Hal yang pertama dilakukan yaitu penyiraman pada si media penyemaian agar si medianya tersebut lembab. Baik teman-teman, jadi setelah sudah penyiraman media tanamnya, media penyemaiannya, selanjutnya kita yaitu ke sini untuk penyemaiannya. Nah, untuk si penyemaian kopi itu SOP-nya 5x2 cm. Jadi 5-nya ke sini, 2-nya ke sebelah. Nah, kalau untuk supaya lurus ini kita harus memakai penggaris lurus seperti ini, seperti yang kita lihat ini. Nah, contohnya untuk menanamnya itu begini, ditekan sedalam 0,5 cm. Oke teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita sudah menyemai dan lurus, sebaiknya kita menutupnya dengan pasir sedalam 1 cm. Dan menebar pasirnya harus rata ya teman-teman. Baik teman-teman, tadi sudah kita melakukan penaburan pasir pada si bibit kopinya, pada tempat penyemaian kopi. Nah, ada ketinggalan teman-teman. Tujuan untuk menabur pasir di penyemaian ini, yang pertama untuk pertumbuhannya nanti akarnya lurus, jadi pertumbuhannya juga baik. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menutupi ini dengan alang-alang. Tujuannya yang pertama untuk menghambat si gulma. Nah, yang kedua, ketika datang air tidak langsung meneteskan pada si bibitnya, jadi tidak terlalu lembab. Jadi kita mulai teman-teman. Ini teman-teman.
Oke teman-teman, itu sudah ditaruh daun melengnya. Lebih baik kita siram kembali agar tanahnya lembab. Oke, sudah teman-teman. Inilah kepelan yang berumur 100 hari lebih yang sudah bisa dipindahkan ke polybag. Nah, cara mengambilnya dari pelan-pelan. Nah, kalau akar yang terlalu panjang ini dipotong sedikit. Nah, baik teman-teman, sekarang akan kita pindahkan kepelannya ke polybag. Nah, pertama ukuran polybagnya itu sekitar 13 kali 21. Nah, untuk media tanamnya ke polybag itu percampurannya itu 3:2 Nah, untuk pupuknya sendiri yaitu kulit kopinya sendiri ya. Ya begini teman-teman. Nah, kita masukkan. Jangan lupa ditekan ya teman-teman supaya padat. Nah, itu penanamannya teman-teman. Ini agak dicucuk ke dalam. Nah, terus begini. Tekan sampai kok padat ya teman-teman. Inilah hasilnya teman-teman. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan penanaman. Belum melakukan penanaman di kepelannya, lebih baik media untuk polybagnya disiram dulu supaya nanti agar sudah ditanam. Nah, yang pertama susu ke bawah itu untuk mempermudah nanti penanamannya. Penanamannya teman-teman jangan terlalu dalam ya, tapi dipadatkan.